Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita ketemu lagi nih Bang, bareng sekarang. Lama banget ya. Berapa minggu kita nggak ketemu bareng nih? Ya udah terakhir itu kan Gua keduluan ke Mandalika. Mandalika, jajal. Terus seminggu kemudian Bang Joni. Iya, berangkat ke Mandalika, WSBK. Betul. Setelah itu ya baru ketemu sekarang nih Bang. Sekarang. Jangan lupa juga ya teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan 5M. Kalau bisa malah 6M Bang. Iya 6M. Karena ya seperti kita ketahui Bang, ini virus varian baru masuk lagi nih ya. Namanya Omikron. Lebih keren. Omikron. Padahal yang saya tahu Omikron itu ya itu gadget buat sedot data itu yang kayak gitu ada tuh produknya Omikron buatan Cina. Ini Omikron dari Afrika. Katanya 500% lebih cepat menular ketimbang yang kemarin varian Delta yang hanya 100%. Itu dia. Itu jadi rada-rada ngeri juga ya Bang. Ya, tapi jadi, tetap seandainya kita ya istilahnya tetap menjaga protokol kesehatan 6M malah dan insya Allah dan juga jangan lupa ya kalau yang belum vaksin segerakan vaksin. Oh, gitu guys. Nah Bang, sekarang kita mau ngomongin apa nih? Banyak dong. Banyak ya bisa diomongin ya. Sampai nanti menjelang ya, MotoGP 2022 yang ya kita bakal mulai kan per Februari. Dimulai dari tes pramusim 2022. Itu menarik juga tuh. Pasti. Karena dari Qatar, bukan Qatar, sorry. Dari Sepang. Dari Sepang Malaysia. Langsung ke Mandalika. Pertamina Mandalika International Street Circuit. Habis itu terbang lagi ke Qatar. Iya. Balik lagi ke Mandalika di seri kedua. Betul. Nah Bang. Ya. Untuk yang saat ini. Episode kali ini. Apa yang kita mau ngomongin nih? Gimana kalau kita ngomongin soal apa nih? Apa yo? Motor terbaik. Motor terbaik MotoGP 2021. Dan sepertinya untuk di 2022 juga nih. Iya. Kira-kira apa yang terbaik untuk di 2022? Nah kalau untuk di 2021 nih Bang. Sudah pasti. Siapa yang terbaik? Dasmo Sedici GP. Mana tuh pendukungnya? Ducati. Wah. Jadi apa nih alasannya Bang Joni? Ya menjagokan Ducati, bukan menjagokan sih, tapi memang membuktikan performanya dari musim awal hingga terakhir terbilang menunjukkan tren yang meningkat. Walaupun pembalapnya silih berganti nih Bang berganti. Dari Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco, dan kemudian Francesco Bagnaia ditambah lagi sama Enea Bastianini. Iya, yang beberapa seri terakhir ini ya. Nyaris itu dia kalau namanya mungkin di 2 ronde bisa lebih konsisten mungkin gelar rookie-nya MotoGP 2022 jadi milik dia. Tapi agak susah juga Bang, karena kenapa? Ya Jorge Martin ini kan dia udah lebih mencicipi kemenangan dulu nih. Betul. Jika dibandingkan Enea Bastian ini baru podium ya 2 kali. Sementara Jorge Martin udah menang. Di Styria, podium pula. Betul. Gitu. Nah, Bang, apa yang membuat Ducati Dasmo Sedici GP21 menjadi motor terbaik? Ini saya melihat memang adalah orang di balik layarnya yaitu General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna. Di saat tahun ini diputuskan MotoGP engine freeze, dia dengan langsung antisipasi dia mengembangkan sektor yang mungkin bisa dikembangkan yaitu aerodinamika. Di mana yang kemudian tampil ke depan adalah saat dia memperkenalkan aerobody. Nah, sebenarnya kalau pamannya kita bilang Ducati ini tidak semata mengembangkan aerobody, tapi dia istilahnya ya biar orang bisa teralihkan disebutkan namanya aerobody-nya nih yang akan menjadi andalan karena Ducati setelah engine freeze fokus di sektor aerodinamika. Ya selidik punya selidik ternyata Ducati juga istilahnya memutakhirkan atau membuat canggih sistem yang ride head device-nya. Ride head adjuster-nya itu yang akhirnya ini yang sebenarnya 2 faktor, aerobody juga, kemudian ride head adjuster. Di mana ride head adjuster ini
yang notabene juga merupakan istilahnya pelopor pengembangan perangkat baru ini, di saat tim-tim lain mulai mencontek dan hasilnya masih kasar, Ducati ini udah smooth. Ya. Dan ini dibuktikan di paruh musim kedua. Kita melihat bagaimana seorang Francesco Bagnaia kemudian tampil cukup luar biasa, dan bahkan sampai seandainya mungkin dia tampil lebih konsisten di awal, lain cerita Ya. akhir dari juara dunia MotoGP 2021 ini. Nah, dari dua sektor inilah yang akhirnya Ducati mampu meningkatkan istilahnya performa trennya sangat bagus sekali. Bagaimana pembalap empat-empatnya yang menggunakan motor pabrikan yang versi tahun ini mampu ya memberikan gempuran yang dahsyat. Dan ini juga yang akhirnya nih di saat tahun depan ini mereka istilahnya mengambil ancang-ancang, karena kan engine freeze-nya mulai udah dihilangin nih. Dihilangin, Udah dibuka ya, Bang? Betul, dia juga dengan tidak melupakan dua sektor atau dua menu terbaiknya ini, dia coba untuk meningkatkan performa mesin. Oke. Itu ditunjukkan di saat tes pramusim MotoGP Jerez, bagaimana dia menggunakan knalpot jorong-jorong tuh, knalpot panjang. Ya. Karena memang inilah kelebihan dari seorang Gigi Dalinya yang datang ke Ducati, kemudian mengubah paradigma bahwa wah, Ducati ini harus menggunakan frame sasis aluminium, yang kemudian ini sempat dicibiri kan, oh gimana sih tidak sesuai dengan filosofi Ducati yang awalnya menggunakan frame trellis, tapi Gigi Dalinya bersih teguh untuk tetap mempertahankan dengan berbagai macam perbaikan. Dan satu hal lagi adalah yang paling fenomenal itu ya sekarang tim lain pun mulai mencontek Ducati, seperti yang sempat diungkapkan oleh Mikel Piro saat di EICMA kemarin. Bagaimana pendapat kamu, kok sekarang nih hampir seluruh tim pabrikan mulai gini? Iya, aneh ya, padahal 10 tahun lalu banyak yang mencibiri apa yang dilakukan Ducati. Bah, sekarang setelah satu dekade tim-tim dari Jepang malah mulai mencontek Ducati. Artinya memang ya mau tidak mau apa yang dilakukan Ducati dan kemudian beberapa tim lain melakukan istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi ini ada hasilnya. Beberapa tim kan sudah mulai menggunakan radial adjuster meskipun memang tidak semulus Ducati. Itu sebabnya saya kira benar tadi kata Eka bahwa tahun ini Ducati dan tahun depan masih akan menjadi motor MotoGP terbaik. Oke, karena gini Bang, kalau kita bicara tentang Mikel Piro, ini ada sedikit omongan dia yang bagi gue nih, agak-agak menyinggung salah satu pabrikan. Betul. Yaitu yang tadi Bang Joni bilang, bahwa di EICMA dia ngomong kayak begitu. Betul. Kan. Yaitu ketika dia berbicara bahwa Ducati tidak membuat motor untuk satu orang, ataupun berdasarkan masukan atau suggestion untuk dari satu orang, dari pembalap andalannya sendiri. Betul. Tapi dari beberapa pembalap yang mereka punya. Betul. Dan akhirnya itu dikembangkan untuk ke semua pembalap. Betul. Iya. Tahu dong. Iya, siapa Bang? Tahu dong. Tahu dong guys. Yang 2 ronde absen. Aduh. Nah jadi seolah-olah omongannya tuh, wah ini nusuk banget nih gitu kan. Betul. Karena ya itu tadi Bang, kalau seolah-olah nih paradigmanya si Ducati ini kayak menghancurkan menghancurkan kesannya si Yamaha nih. Betul. Bahwa Yamaha itu motor yang mudah ditunggangi oleh rookie. User friendly buat rookies. Betul. Tapi kenyataannya di 2021 Rookie of the Year malah Jorge Martin. Rookie of the Year justru naik Desmosed di GP. Nah, itu. Walaupun ya mungkin untuk Yamaha-nya kan emang nggak ada ya. Betul, karena semua balap bangkotan semua kan. Iya, tapi kalau kita berkaca dari Yamaha di tahun ini, ya seolah-olah tadi yang gue bilang tuh Bang. Betul. Omongan bahwa Yamaha motor yang bagus untuk rookie dipatahkan oleh Ducati. Betul. Baik itu dari Jorge Martin, baik itu Luca Marini dan juga Enea Bastianini. Betul. Nah, itu jadi ya tadi yang Bang Joni bilang bahwa bukannya satu pabrikan sebenarnya, semua pabrikan Jepang malah. Semua ya? Iya. Maka ini menjadi apa ya? Ya senjata ancaman nih untuk seluruh tim
MotoGP, termasuk pabrikan ya. Betul. Kalau kita melihat Honda memang sejak kehadiran Marc Marquez itu pengembangan motor dari RC213V adalah Marquez minded. Ya, totalitasnya lebih banyak ke Marquez. Sementara di Yamaha ini ada istilahnya birokrasi komunikasi, di mana saat masih diperkuat oleh Valentino Rossi dan Viñales, ini feedback dari si pembalapnya itu lama, tidak segera dieksekusi. Itu. Nah, sama dengan Suzuki juga begitu. Suzuki pun sebenarnya kan apa yang diinginkan oleh Joan Mir itu, meskipun kalau kita melihat mungkin masukannya langsung segera dieksekusi karena Suzuki so far tidak terlalu istilahnya timnya sangat kompak ya. Tim besar lah tim besar dan mereka juga udah lebih dulu mengandalkan seorang test rider, jadi bisa pengembangannya jauh lebih rapi. Nah, ini membongkar bahwa ada sistem perbedaan feedback dan pengembangan antara squad dari Jepang, dalam hal ini Yamaha, Honda, dan juga Suzuki dengan tim pabrikan Eropa nih, Ducati, kemudian juga ada Aprilia. Nah, yang ini terbongkar saat masuknya Andrea Dovizioso yang cukup lama mengembangkan Ducati, kemudian masuk ke Yamaha. Ini dibongkar. Dia mengungkapkan bahwa ada sedikit perbedaan kultur antara tim Eropa dan juga tim Jepang. Dimana kalau Eropa itu si pembalap benar-benar masukannya itu segera dieksekusi, langsung dibawa ke pabrikan untuk di reset. Nah, sementara untuk Jepang kadang-kadang nih ditampung dulu, kemudian ntar informasi ini disampaikan ke pabrikan di kantor pusatnya Jepang, itu baru digodok oleh insinyurnya. Wah, ini urusannya kayak birokrasi, pengurusan surat-surat. Betul. Nah, ini juga yang akhirnya yang menjadi kasus kenapa di 2 tahun belakangan ini Yamaha yang bercita-cita untuk mengembangkan tes tim Eropa yang sebelumnya dengan Jorge Lorenzo, kemudian juga sekarang dengan Crutchlow. Ini permasalahannya adalah agak ada gap bahwa seandainya mungkin semua motor yang di reset di Jepang itu langsung segera dicobakan di Eropa, itu mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, ini yang akhirnya ya salah satu kenapa faktor Ducati menjadi saat ini ya di beberapa tahun belakangan ini menjadi motor yang cukup istilahnya ya memberikan perlawanan buat motor-motor dari pabrikan Jepang. Nah, kalau kita melihat benar kata-kata di bawah Ducati hampir semua rata-ratanya ini bisa ditunggangi. Yang katanya diklaim Yamaha juara motor yang bisa ramah untuk lukis. Ternyata kan cuma ramah buat Fabio Quartararo musim ini. Dan praktis kemenangan kemarin dia juara dunia, ini memang susah payah atau kerja keras dari seorang Fabio Quartararo. Sementara Suzuki ya lagi-lagi kemarin bahwa kelemahan dia yang mestinya bisa diperbaiki segera musim ini yaitu time attack atau mencetak lap terbaik di saat kualifikasi, ini juga belum diketemukan. Nah, ini artinya ya filosofi yang akhirnya membuat tim Ducati yang dari Eropa berbanding dengan tim Jepang yang mampu lebih ya progresnya lebih cepat. Oke. Nah, tadi kalau kita bicara tentang pengembangan untuk tim Jepang nih, Bang. Iya. Cal Crutchlow kan dipertahankan lagi kan? Dipertahankan sebagai test rider. Betul. Dengan janji yang ya katanya ya pandemi ini kan udah mulai turun lah untuk di Eropa. Walaupun saat ini naik lagi nih gitu kan. Tapi seenggaknya dari Yamaha udah bicara bahwa akan totalitas. Lebih ke pengembangan bersama Cal Crutchlow. Jadi ya tadi yang Bang Joni bilang sedikit pangkas untuk tim Yamaha untuk yang Jepang nih, test rider Jepang agak sedikit kesampingan dikit lah. Lebih banyak bermain di tim Eropa. Karena terbukti dari Silvano Gabusera ditarik balik untuk ke Cal Crutchlow. Dan penggantinya Francesco Bagnaia. Franco Morbidelli siapa jadinya? Ada, dia kayak semacam apa ya? Comotan, Bang. Bukan yang sebelumnya di ini si Ramon Forcada, bukan ya? Ramon Forcada tetap sama Andrea Dovizioso. Jadi ada nanti penggantinya. Franco Morbidelli, dan itu sebenarnya dia udah coba 2 kali. Udah coba 2 kali bersama chief mekanik barunya, terutama untuk di seri Valencia kemarin. Gitu. Nah, Bang, ini bagi gue lebih menarik
kalau kita melihat hasil tes Heres kemarin, betul. Bahwa dengan knalpot panjang ya, iya, Ducati aja udah masih digdaya lah. Digdaya itu, betul. Masih berjaya betul, gitu kan. Betul. Selisihnya 0,5 dari Nakagami, Honda, ya. Dengan Fabio Quartararo ya mungkin hampir sekitar under setengah detik. Tapi setengah detik di MotoGP itu udah hasil yang fantastis, Bang. Betul. Di 2022, iya. Menurut Bang Joni, kira-kira knalpot panjang ini akan dipakai atau enggak? Ya saya rasa mungkin ini di beberapa sirkuit akan dia coba karena memang kemarin itu Ducati harus istilahnya mengesampingkan nih faktor top speed. Meskipun di beberapa track top speednya cukup bagus, tapi dia udah mulai condong ke istilahnya bagaimana si Ducati ini bisa tampil di hampir semua karakter sirkuit. Nah itu sebabnya aerobodinya yang lebih diutamakan. Nah kemungkinan yang kelemahan-kelemahan dia di track yang high speed, dia akan mencoba untuk menggunakan knalpot panjang. Dan tidak menutup kemungkinan knalpot panjang ini juga akan menjadi baseline dia buat motor MotoGP tahun 2023 setelah engine freeze sepenuhnya ya. Iya, jadi benar-benar mereka udah sesumbar tuh dalinya. Ya sekarang udah lincah nih, udah bisa ya bersaing lah di sirkuit karakter yang high speed cornering, yang juga banyak tikungan kiri kanan yang cepat. Dan dia tetap akan fokus bahwa saya akan kembali memberikan motor Ducati itu motor terkencang, yaitu memberikan top speed yang lebih tinggi lagi. Yang ya padahal top speed ini yang memang diminta oleh Fabio Quartararo, oleh Joan Mir. Nah, tapi ini malah Ducati yang udah top speednya segitu gede mau digedein lagi. Itu dia. Luar Karena biasa. gini, kalau kita bicara tentang knalpot panjang, knalpot panjang ini kan fungsinya ya tadi ya Bang. Betul. Mungkin lebih untuk mengejar top speed ya. Betul. Beda sama knalpot pendek yang lebih bermain di akselerasi kan. Karena kalau bicara tentang knalpot panjang, dan ini anehnya bagi gue adalah dipakainya di tesnya di JRS. Sirkuit yang notabene sirkuit yang justru pendek-pendek. Betul. Bukan memanjakan soal top speed. Tapi dengan knalpot panjang itu tetap justru hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih baik. Iya. Ini menjadi tanda tanya. Kok bisa gitu ya? Iya. Seharusnya ini knalpot lebih cocok di Aragon, di Syria, Austria, di Amerika, betul, di Austin. Iya. Ini justru lebih cocok di situ. Tapi ketika dipakai di JRS, wah, ini sih bikin kaget. Betul. Bahkan yang menjadi gue seolah-olah takjub, betul, sekaligus penasaran. Iya. Ketika Bagnaya ngomong bahwa ini mesin gak usah diapa-apain. Ya, setuju. Mesin gak usah diapa-apain, udah bagus. Iya. Betul. Nah, bikin bingung kan lo Bang? Makanya. Apa nih yang akhirnya membuat seorang Bagnaya pede? Iya. Bahwa udahlah mesin gak usah diapa-apain. Ya persoalannya kalau kita melihat kemarin sebenarnya kan ada sedikit istilahnya telat panas dari seorang Bagnaya saat coba untuk mengenali karakter pemilihan ban. Itu kan dia kemarin milih bannya salah terus kan, sampai baru kemudian Aragon dihipnotis, baru bisa bagus, baru terus kehadiran seorang Casey Stoner yang juga sebelumnya ditukangi oleh Gabarini yang sekarang menjadi kru chiefnya Bagnaya. Ini Bagnaya udah bisa mengerti gitu. Nah, seperti apa nih yang harus dilakukan? Apa yang mau dilakukan setting? Nah, cuma kan persoalannya adalah kita nggak tahu nih, lagi-lagi apakah di 2022 nanti Michelin akan memperkenalkan ban baru atau tetap mempertahankan jenis ban yang ada. Nah mungkin asumsi Bagnaya dengan komposisi ban yang ada saat ini udah cukup, karena dia udah mulai karakternya udah tahu. Kemarin kan dia persoalannya adalah di paruh musim pertama yang beberapa kali bagus tapi kemudian jatuh. Karena ada perubahan ban ya. Nah di paruh musim kedua mulai dapet tuh. Nah ini yang mungkin menjadi patokan Bagnaya berdasarkan apa yang dia rasakan dengan ban di 2021. Ternyata itu Bang, lebih ke situ secara logikanya ya? Ya, sementara Ducati kemudian mencoba untuk ini adalah alternatif di saat beberapa kali motornya itu berhasil diduel oleh Honda dan juga KTM. Nah, dia coba nih mungkin dengan menggunakan knalpot panjang ini mungkin top speed-nya bisa lebih unggul dari rival-rivalnya yang sudah mulai sekarang ini bisa mendekati performa Desmosedi GP.
Oke. Jadi ternyata itulah guys. Iya. Kenapa ya bisa dibilang Ducati Best. masih di GP21 ya. 21 Itu senjata yang berbahaya untuk di MotoGP 2021. Betul. Dan akan lebih berbahaya GP22 Iya. di tahun depan nih. Oh iya. Belum lagi ntar kan nuruninnya 8 motor. Wah. Meskipun tidak semuanya 2022, Ya, tapi kan ya dipastikan tim pabrikan, tim Pramac itu 2022 semua. Ya. Kemudian Luca Marini 2021. Belum. Dia masih ada. Dia 2021 dulu, tapi ntar pertengahan Opsi ya? musimnya, pertengahan musim naik itu seperti juga dengan si Enea Bastian ini. Jadi awalnya pakai 2021, baru ntar mungkin pertengahan musim pasok yang 2022. Oke, ini rada ngeri. Itu. Ini pertarungan ya sebenarnya rookie kebanyakan di Ducati ya. Iya, itu betul. Ini ntar kita bahas guys. Setuju. Setuju nggak bang kita bahas? Kira-kira siapa nih rookie terbaik di MotoGP 2022? Itu untuk pengamatan saat ini. Iya. Berdasarkan hasil tes dulu ya bang. Betul. Tapi ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa faktor lain yang seenggak-enggaknya bisa membuat si rookie ini jadi the best rookie di 2022. Wah, Bang, sedikit intermezzo nih bahwa ini menjadi menarik. Ducati bisa aja tetap jadi motor terbaik di 2022. Karena kenapa? Satu, Quartararo. Iya. Pusing dia. Pusing nih. Betul. Sampai sekarang pun masih belum mau perpanjang kontrak untuk yang di 2023. Dia habis 2022. Itu dia. Dan rumornya di media luaran sana gitu ya bang, bahwa Quartararo udah mulai buka pasar. Iya, siapa yang mau ngontrak dia? Siapa yang ngontrak gua untuk 2023? Iya. Gua mau loh. Iya, gitu kan. Ini jadi aneh nih bagi. Ya. Jadi kalau saya melihat justru Quartararo pun sampai mengatakan kalau Yamaha percaya kasih saya motor terbaik, berikan apa yang saya inginkan. Karena Quartararo pun sempat garuk-garuk kepala tuh, buset, 6 Ducati aja saya keteteran tahun lalu. Tahun depan 8 Ducati katanya. Bakal lebih keteteran. Lebih keteteran lagi seandainya apa yang dia inginkan terkait top speed dari motornya belum dipenuhi. Meskipun ya kita tahu bahwa itu ditunjukkan oleh Quartararo di 2 ronde terakhir, bahwa dia setelah mencetak kemenangan sebenarnya dia punya kans untuk memberikan gelar juara dunia tim dan konstruktor, tapi dia merasakan motor yang dia gunakan ini kalah performanya. Dan ketimbang, jadi gini analoginya menurut saya kemarin itu Quartararo itu tidak semata-mata melakukan kesalahan, tapi memberikan istilahnya pelajaran nih buat Yamaha. Cywar bahwa ya kalau pemainnya katakanlah nih Quartararo kemarin berhasil meraih konstruktor dan juga titel tim. Ntar dari pihak Jepangnya mungkin bisa bilang, lah itu udah cukup. Lah pakai motor kayak begini aja situ bisa triple crown gitu. Ngapain lagi? Nah, makanya Quartararo sedikit kasih pesan nih biar tidak jumawa untuk segera memenuhi apa yang dia minta. Paling krusial adalah Quartararo berkali-kali mengatakan top speed. Seandainya top speed bisa bagus, saya bisa bertarung di sirkuit yang notabene merupakan sirkuit high speed. Ini yang diminta Quartararo. Dan sekarang memang jadi tanda tanya nih, apakah nanti di Sepang kita akan melihat motor yang benar-benar baru sesuai dengan ekspektasi Quartararo, sehingga Quartararo mungkin balik-balik pikir nih, yaudah deh, sign. Karena kalau pamannya sampai Quartararo terlepas, wah ini blunder lagi nih buat Yamaha. Karena apa? Ya Quartararo ini sudah diprediksi, seandainya dia bisa menang bersama Yamaha, itu udah cukup untuk dia bisa cari pengalaman dengan tim pabrikan lain. Karena talenta dia tuh emang jadi incaran nih, dan bukan hanya tim lain, Honda juga udah mulai tertarik, Ducati juga udah mulai tertarik. Nah seandainya katakanlah ternyata Quartararo bisa juga tampil bagus di ini, wah udah. Jadi inilah nih sedikit cywar juga nih, kenapa Quartararo koar-koar bahwa gua ya open nih untuk 2023. Jadi salah satu senjata buat bargain ke Yamaha nih. Gitu. Nah, itu dari Yamaha, Bang ya? Ya. Dari Yamaha. Setelah itu
kita bicara KTM ya ditinggal oleh Mike Leitner. Kita tahu bahwa Mike Leitner ya salah satu sosok terpenting dalam pengembangan RC16. Betul. Semenjak bergabung ya loncat dari Honda ke KTM, ini pengembangan ada di ya divisinya Mike Leitner. Betul. 2022 Mike Leitner cabut kan. Digantikan oleh Guidotti. Francesco Guidotti yang menjadi manajer tim Pramac Racing yang itu udah fix belum ya? Udah fix katanya. Udah fix ya? Udah fix. Nah ini kalau saya melihat bahwa Mike Leitner memang dari sisi teknis cukup ampuh. Artinya membuat motor KTM RC16 ini benar-benar bisa jadi motor yang bersaing dengan tim pabrikan lain dan itu dibuktikan tahun lalu akhirnya bisa beberapa kali menang dan juga konsesinya hilang. Nah hanya saja Leitner ini memang ada ya namanya manusia, ada sisi kelebihannya dan kekurangannya. Kekurangannya adalah ya dia tidak bisa memanage istilahnya tim atau bisa memotivasi pembalapnya untuk bisa lebih lagi. Nah berbeda dengan Guidotti. Ini Guidotti udah dibuktikan bagaimana Jorge Martin dan Johan Zarco cukup tampil memuaskan. Nah, faktor X inilah yang mungkin coba diambil oleh KTM dengan memasukkan Francesco Guidotti dan juga dengan talenta muda. Nah, Guidotti ini udah berpengalaman bagaimana dia menangani pembalap Jorge Martin, terus Pecco Bagnaia, Jack Miller dan juga Danilo Petrucci yang karakternya ya boleh dikatakan kontras gitu. Satu gimana jomplang. Nah, diharapkannya dengan kehadiran Guidotti nanti di KTM bisa menangi Binder dan Oliveira. Karena kalau kita melihat Oliveira dan Binder ini udah cukup bagus. Cuma kadang-kadang ciut atau mentalnya jadi nggak konsisten. Nah, diharapkan nih dengan kehadiran Guidotti, kemudian pengalamannya dengan istilahnya atmosfer yang selama ini dia bawa di tim Pramac itu bisa membuat KTM jauh lebih jos lagi. Jadi benar-benar kombinasi antara ya teknis yang sudah bagus, kemudian tim manajer yang bisa memompa atau memberi motivasi kepada pembalapnya, ini bisa membuat KTM benar-benar patut diperhitungkan tahun depan. Nah, tapi secara pengembangan, pastinya agak butuh penyesuaian lagi nih. Betul. Setelah ditinggalnya KTM oleh Mike Leitner. Tapi catat, test ridernya kan tetap Dani Pedrosa. Tetap. Iya, artinya dari situ mungkin apa yang diberikan feedback dari Pedrosa ini masih bisa membuat ya RC16 bisa bersaing di tahun depan saat digunakan oleh Oliveira dan juga Brad Binder. Oke, itu. Nah, dari Honda juga kan, abang tahu sendiri. Betul. Seharusnya kemarin udah ngetes motor baru untuk 2022. Dia belum. Jagoannya nih. Betul. Belum bisa hadir. Iya. Feedbacknya yang seharusnya ada pengembangan nanti buat di tes Sepang. Betul, kayaknya agak sedikit mandek nih. Betul. Karena kan butuh inputnya dari Marquez sebagai pengembang dari tahun ini kan. Iya. Nah itu pun kan artinya kita nggak tahu apakah mungkin di Sepang udah bisa, karena dengar kabar juga disaksikan, mungkin baru bisa ntar di Mandalika. Katanya seperti itu. Dan bahkan kemarin tandemnya sendiri Pol Espargaro pun tidak dalam kondisi yang 100% fit. Dia maksa untuk bisa memberikan feedback untuk motor di 2022 dan itu sebabnya kejutan terjadi. Cuma sehari kan? Iya, cuma sehari, hari terakhir. Dan makanya yang cukup mengejutkan adalah Nakagami. Ini kita nggak tahu apakah Nakagami memang menggunakan motor untuk 2022 atau sebenarnya motor yang sudah ada dia diubah-ubah settingnya. Ini yang belum, artinya kalau saya rasa sih sebenarnya yang 2022 tetap harus ditentukan dari tangan Marc Marquez dulu. Itu dia. Jadi itulah guys, kenapa ya baik gue dan juga Bang Joni berpikir Ducati Desmosed GP ini masih sedikit menakutkan lah di atas, betul, untuk di MotoGP 2022 dan juga menjadi motor terbaik untuk di MotoGP 2021. Iya. Itu Bang. Siap guys. Nah kalau ada teman-teman yang ya istilahnya mungkin mau ditanyakan, Bang kenapa ini? Bang kenapa begitu?
Jangan lupa tulis guys di kolom komentar. Tulis di kolom komentar, terus ajak teman-teman yang lain dong. Subscribe ke YouTube-nya Autorace. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng, ya, untuk mendapatkan ya notifikasi info terbaru dari YouTube Autorace. Oke. Dulu ya Bang, Siap. untuk yang ya episode kali ini. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga greatauto.com. Mohon pamit guys. Saya Jundono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.